kalau saya kan tipenya value investor ya Pak ya. Jadi kalau saya akan cari saham yang murah, laporan keuangan bagus, prospeknya bagus, saya akan beli. Lalu ketika sudah masuk harga intrinsik tadi ya yang dikali 10 itu EPS-nya, saya akan mulai cicil jual Pak. Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Jadi kali ini kita masih akan oprek laporan keuangan ya. Nah ini kenapa saya tampilkan ini, saya ingin sampaikan bahwa laporan keuangan MLIA itu sudah keluar di tanggal 28 Maret ya, hari Senin ya. Nah ini adalah perusahaan Mulia Industrindo Tbk. Kita hari ini akan oprek bagaimana laporan keuangan dari Mulia Keramik ini. Nah oke, kita langsung ke materi kita hari ini. Jadi video kali ini saya beri judul EPS saham value investing saya itu naik lagi, simpan, nambah atau jual ya. Jadi di video awal tuh saya sudah sampaikan sahamnya adalah MLIA. Nah ini saya bukannya mau pom-pom saham ini, apalagi mau menganjurkan untuk beli ya untuk sobat saham semua. Jadi ini analisa saya sendiri, dan ingat ini disclaimer on bagi sobat saham yang ingin beli atau tidak itu kembali kepada sobat saham semua, karena ini adalah resiko ditanggung masing-masing. Kita akan lihat ya. Jadi di video seminar saham bulan November yang lalu tahun 2021 ya, saya sudah mengadakan seminar saham. Waktu itu tanggal 20 November. Nah ini tentang analisa teknikal dan fundamental saham untuk level basic. Sobat saham yang belum nonton bisa nonton video ini, karena menurut saya video ini adalah video yang mudah dipahami. Dan ya untuk sobat saham yang baru dimulai terjun di dunia saham pun rasanya nggak sulit sih untuk mengerti isi dari seminar ini gitu. Yang saya incer itu ya syukur-syukur bisa beggar ya. Kayak misalnya terakhir itu saya tempat sharing di grup MLIA gitu ya. MLIA saya beli di 750, lalu di 900, sekarang udah 2000 sekian. Itu saya masih hold sih, saya masih hold. Jadi karena intrinsik saya, hitung-hitungan saya bisa sampai 3-4 ribu gitu ya. Walaupun nggak tahu dia nyampe sampai 3-4 ribu atau tidak gitu. Nah dari video tersebut ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya, bahwa value investing itu mencari saham-saham yang murah dan masih ada peluang untuk jadi beggar. Lalu untuk tahu murah dan tidaknya, kita harus hitung harga intrinsik saham itu di berapa. Dan yang berikutnya adalah salah satu saham yang saya beli waktu itu ya, sebelum seminar itu adalah MLIA. Saya katakan bahwa saya sudah average berkali-kali saham ini di 750, dan ketika dia naik ke 900 saya sudah average. Artinya saya punya saham ini di harga bawah ya sobat saham semua. Jadi kalau sobat saham semua ingin beli saham ini di harga sekarang yang 2000 lebih ini, itu berbeda ya trading plan-nya dengan saya yang sudah membeli ketika harganya di 750 atau 900. Nah saat ini ya sudah saya sampaikan harga sahamnya sudah di atas 2000-an, dan saya masih hold saham ini. Harga intrinsik saham ini tuh bisa sampai 3000 sampai 4000-an. Nah entah saham ini sampai ke harga itu atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya punya trading plan, saya harus melakukan apa ketika saham ini naik, atau saya harus melakukan apa ketika saham ini turun. Dan untuk sobat saham semua yang ingin masuk, saya sarankan analisa dahulu, buat trading plan terlebih dahulu. Nah kita akan analisa laporan keuangan MLIA 2021 yang sudah keluar ya. Di sini saya punya data aset ya, aset lancar. Kita bisa lihat bahwa kasnya itu naik tinggi ya, yaitu sebesar 295 miliar. Kalau kita persentasekan, kita compare dengan 2020, itu kenaikannya 165%. Lalu di sini kita juga bisa lihat bahwa piutang usahanya ke pihak ketiga itu naik lumayan besar sih, sebesar 188,51 miliar. Sebenarnya untuk bagian ini kurang bagus ya. Piutang itu besar artinya dia sulit untuk menagih, apalagi ini ke pihak ketiga. Semoga di periode berikut LK berikutnya ya, dia bisa mengecilkan piutangnya. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa jumlah aset lancarnya itu secara total naik sekitar 543 miliar, atau kita compare dengan tahun lalu 36,7%. Ini bagus ya, ada kenaikan aset.
Nah, berikutnya kita lihat aset tidak lancarnya ya. Intinya sih tidak terlalu menarik ya. Ada kenaikan di uang muka pembelian aset sekitar 1,1 miliar. Tapi juga ada penurunan ya aset pajak tangguhan sebesar 4,69 miliar ya. Intinya secara total jumlah aset tidak lancarnya itu turun sedikit sih, yaitu sekitar 75 miliar gitu ya. Tapi kalau kita lihat jumlah aset secara total itu naik 377,45 miliar, atau kalau kita komparasi dengan tahun lalu ada kenaikan 6,57%. Ini bagus ya, aset ada kenaikannya gitu. Lalu berikutnya kita akan lihat liabilitas dan ekuitasnya ya. Pertama kita lihat liabilitas jangka pendeknya dulu. Ada kenaikan ya sedikit ya, hanya 10 miliar. Nah ini liabilitas semakin naik kurang bagus ya sobat saham. Makanya kita lihat lagi nih, jangka panjangnya lumayan ya, bagus ya. Turunnya cukup jauh ya, 365,48 miliar. Kalau kita perhatikan ini yang turun juga bagus ya. Dari utang bank jangka panjangnya ya. Lalu ada juga liabilitas imbalan kerja. Nah ini turun bagus ya sobat saham semua. Lalu kita lihat secara total liabilitasnya ada turun 355,2 miliar. Kalau kita persentasekan, kita compare dengan tahun lalu sebesar 11,58%. Liabilitas turun artinya bagus, kewajibannya berkurang. Nah, bagaimana dengan ekuitasnya? Di sini saya agak bingung sih, jujur ya, terus terang saya juga kurang paham ya. Ekuitasnya ini ada defisit laba yang berkurang ya. Minusnya tuh berkurang dari 1,2 triliun jadi minus 557 miliar. Ya, ilmu saya belum sampai ke sini sih. Kalau labanya naik, yang saya tahu tuh saldo labanya bukannya defisit ya, tapi surplus gitu. Tapi sedangkan MLIA ini saldo labanya loh malah defisit gitu ya. Namun info yang saya dapat dari teman saya di grup sobat saham bahwa ini karena dia ada kerugian di laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di RTI bisnis yang data 5 tahun, kita nggak akan dapat ya informasi ini karena kerugian dia itu di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya lagi gitu. Dan di sini juga ada sobat saham bisa lihat penghasilan komprehensif lain ya. Ini saya sudah cek di laporan keuangannya. Nah ini juga karena revaluasi asetnya gitu. Dan saya juga kurang paham sih. Tapi infonya asetnya itu dinilai kembali dan ternyata lebih besar dari nilai yang ada yang dicatat. Nah makanya dimasukkan ke penghasilan komprehensif lain, yaitu surplus revaluasi. Nah tapi secara total kita bisa lihat bahwa ekuitasnya itu mengalami kenaikan 735 miliar atau dengan persentase kenaikan 27,36%. Ekuitas naik bagus ya sobat saham ya, artinya ada penambahan atau kenaikan dari modalnya. Baik, kita lanjutkan analisa laporan keuangannya sobat saham. Jadi kita ke laporan rugi laba. Di sini kita bisa lihat bahwa penjualan bersihnya mengalami kenaikan sebesar 714 miliar. Kalau kita persentasekan itu sekitar 19% jika kita komparasi dengan tahun lalu. Lalu di sini kita bisa lihat juga bahwa laba kotornya itu juga naik sebesar 711,88 miliar. Kalau kita persentasekan kenaikannya juga lumayan besar ya sobat, 86,4%. Wow, sekali gitu ya. Tapi yang paling sadis itu laba bersih tahun berjalannya. Ya akhirnya tuh dia ada kenaikan 592 miliar kita compare dengan tahun lalu. Ini kalau kita persentasekan 1075%. Dahsyat ya kenaikan laba bersihnya gitu. Nah kita lanjutkan dulu. Ini dari sini kita bisa lihat bahwa laba per saham dasarnya EPS-nya itu sebesar 489,06. Ini artinya kalau kita kalikan dengan 10, kita dapat harga intrinsiknya itu di Rp4.890. Harga saham saat ini di hari Senin ini saya cek 2.230. Artinya apa? Artinya saham ini masih ada peluang kenaikan ya. Paling enggak ya naik ke 3.000 lah, harusnya masih memungkinkan ya. Tapi bisa atau enggak ini disclaimer ya sobat saham, saya juga nggak tahu apakah bandarnya akan menaikkan sampai di situ atau terus atau memang langsung diturunkan gini untuk di TP gitu ya, take profit, saya juga nggak tahu. Jadi kita lihat saja, kita tunggu saja nanti. Nah berikutnya saya ada analisa lagi di cash flow-nya ya. Kita bisa lihat bahwa cash bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional dia itu ada kenaikan ya.
naiknya 2 kali lipat lebih. Kita lihat ya, 399 miliar menjadi 873 miliar gitu. Lalu kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi juga ada kenaikan sekitar 100 miliar ya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia pembayaran utang lain-lain jangka panjang kepada pihak ketiga. Nah, ini saya kurang tahu juga nih, kenapa bisa pembayaran hutang itu masuk ke investasi ya gitu. Dan dia ada perolehan aset tetap sih berkurang gitu ya, saya juga nggak tahu ya, kita lihat aja nanti, nggak apa-apa. Kita akan lanjut ke arus kas untuk aktivitas pendanaannya. Nah, ini juga ada kenaikan sebesar 132 miliar ya pengeluaran dia ya. Nah, kalau kita lihat juga ini ada nih ya peningkatan atau penurunan utang lain-lain kepada pihak berelasinya. Ini lumayan besar sih. Tapi kalau kita yang lihat ini, yang menarik adalah penerimaan utang bank jangka pendek ini turun drastis sekali ya. Tahun lalu dia 562 miliar, tahun ini hanya 377 miliar ya. Ini bagus sekali. Lalu juga dia sepertinya membayar utang bank. Jadi intinya dia mengurangi porsi utangnya ke bank, dan itu bagus sekali ya. Jadi beban bunganya di tahun-tahun berikutnya akan berkurang. Kita akan lihat lagi, jadi secara total ada kenaikan kas ya lumayan besar lah, 290 miliar ya, 294 miliar setelah dia bayar hutang banknya gitu ya. Dan kas secara akhirnya itu kita bisa lihat naik 295,77 miliar atau persentase 165,21%. Nah, ini bagus ya sobat saham ya untuk arus kasnya. Kita akan lanjutkan, apakah saham MLIA ini layak kita beli gitu? Dari analisa keuangan tadi ya, kita bisa lihat bahwa di sini MLIA itu EPS-nya di tahun 2021 ini bagus sih. Padahal tahun-tahun sebelumnya 2018 turun, 2019 turun gitu ya, 2020 turun, dan tahun ini dia meledak, naiknya drastis. Jadi kalau kita komparasi 2021 ini dengan 2020, ini udah lebih dari 10 kali lipat TPS dia ya. Kalau misalnya saya bilang bagus, nanti dibilang saya pom-pom gitu ya. Tapi kita ya fair-fairan aja, kita lihat data ini gitu. Nah, jadi dari rasio keuangan yang penting ini ya, pertama EPS-nya ya kita bisa bandingkan ya, 489 dibanding 41,67 di tahun lalu gitu. Salesnya juga mengalami kenaikan ya, kita bisa lihat perbandingannya ya, 4,45 triliun versus tahun lalu 3,73 triliun. Ekuitasnya juga mengalami kenaikan yang lumayan fantastis ya, 3,41 triliun versus 2,68 triliun. Liabilitasnya, nah ini menarik, mengalami penurunan ya, bagus juga nih, 2,71 triliun ya, tahun lalu masih 3,07 triliun. Lalu cash flow operationalnya juga naik ya, 873 miliar ya, di compare tahun lalu hanya 399 miliar. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah DER-nya. Kalau kita lihat tahun lalu dia masih di atas 100 ya, 114,5%. Sedangkan tahun 2021 ini udah turun menjadi 79,5%. Ini data yang menarik menurut saya ya. Jadi ya beli apa enggak itu kembali ya ke sobat saham semua ya. Oke, yuk kita analisa teknikal dulu deh. Nah, ini kita sudah ada chart. Ini saya udah minta ke Edwill untuk menggambarkan chartnya. Di sini informasinya ada pola falling wedge. Wah, saya juga kurang tahu nih. Pola falling wedge ya. Ini artinya apa? Artinya salah satu pola pada grafik harga yang berguna untuk menandakan momentum bullish di masa mendatang ya. Ini kita bisa lihat contoh di sini ya, sebelah sini. Jadi ketika ada falling wedge ya, bentuknya seperti ini ya, segitiga yang agak-agak yang berantakan juga sih gitu. Lalu setelah dia break resistennya, dia naik terus ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau prediksi dari Edwill ini dia udah break, dia turun dan menyentuh garis trendline sebelumnya ya, resisten trendline-nya. Kemudian sepertinya dia mulai mantul nih. Nah, targetnya kita bisa lihat di resisten ya, resisten sebelumnya. Nih sobat saham bisa analisa kembali secara teknikalnya ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau bagus kita nanti akan masukkan ke PSP minggu depan gitu. Oke, rasanya itu aja. Jadi di video kali ini saya tidak memasukkan beli atau tidak gitu. Biasanya kan saya masukkan kalau mau beli value investing lah, atau mau swing trading
itu harus bagaimana. Saya nggak mau ntar dibilang saya pompong, saya nggak mau dibilang nanti karena saya sudah punya lalu saya minta sobat saham semua ikutan beli supaya harga saham ini naik. Intinya silakan sobat saham analisa kembali apakah saham ini bagus apa tidak gitu. Karena sobat saham saat ini kalau mau beli pun harganya udah 2000 sekian. Kalau saya sudah beli dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelumnya, dan ya average saya sih di bawah gitu. Kalau saya lihat bandar mulai distribusi saya bisa TP gitu. Kalau sobat saham takutnya habis beli distribusi bandar akhirnya nyangkut, nanti nyalahin saya lagi. Ya enggak seperti itu ya. Jadi ini disclaimer on untuk sobat saham semua. Jadi EPS saham ini naik ya, intrinsiknya juga artinya naik. Simpan, nambah atau jual itu terserah sobat saham semua. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Jika suka boleh di like, jika tidak suka boleh dislike. Jangan lupa bagi yang belum subscribe bisa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, sehat selalu.